Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau sampaikan tentang pengutusan. Hal yang tentunya kemarin belum lama sudah kita lakukan ya, dengan subtema diutus untuk membawa terang dan damai. Ayat bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Roma 10 ayat 13 sampai yang ke-15. Oke, Kak. Ada yang mau bantu baca? Roma 10 ayat 13 sampai yang ke-15. Roma 10 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Nah, inilah firman Tuhan yang terambil dari Roma ayat 10, Roma 10 ayat 13 sampai 15 ya, Bapak Ibu Saudara. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setiap kita atau siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi ada orang-orang yang tidak dapat berseru kepadanya karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak tahu. Bagaimana supaya mereka tahu? Mereka tidak tahu kenapa? Karena mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Seperti yang dialami oleh keluarga yang pernah kita kunjungi itu ya. Mereka tidak pernah mendengar tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu tentang jalan keselamatan. Jadi mereka tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup dan menurut kehendak Tuhan. Mereka tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Hanya menjalani apa yang dia harus jalani tanpa ada tujuan. Ya wis mung ngene iki sing aku iso, seperti itu. Nah, bagaimana supaya mereka mendengar? Harus ada yang menceritakan kepada mereka. Bagaimana ada orang yang mau menceritakan? Harus ada orang yang mau diutus. Next. Apa itu pengutusan? Pengutusan adalah suatu perintah atau tugas yang diberikan oleh satu pihak yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah Tuhan, kepada pihak lain, kepada murid-muridnya, untuk menjalankan suatu misi tertentu, misi kabar baik, guna mencapai suatu tujuan. Next. Pengutusan di dalam kekristenan merupakan mandat ilahi. Itu adalah amanat agung itu ya, oleh Tuhan Yesus sebagai pemilik otoritas yang ditujukan kepada semua orang percaya untuk melanjutkan karya keselamatan di dunia. Jadi pengutusan bukan hanya ditujukan kepada murid-murid Yesus yang 12 orang itu. Next. Nah, dasarnya apa pengutusan itu? Ini di Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, sampai ditandaskan di situ, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita diutus tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Kita diutus oleh Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus meneruskan perintah pengutusan itu dari Allah Bapa. Next. Nah, ada 4 unsur penting di dalam pengutusan Yesus. Yang pertama adanya otoritas. Tanpa otoritas, pengutusan hampa. Tidak ada dasar.
tetapi di situ harus ada otoritas. Yang kedua, ada pembekalan. Murid-murid tidak pergi sendiri, mereka disertai Roh Kudus. Ada ayat-ayatnya di situ, nanti kita bisa baca satu persatu. Kemudian yang ketiga, misi terbalik. Menjangkau dunia dengan kasih dan Injil. Yang keempat, adanya tujuan akhir, yaitu agar semua orang ya, tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, di mana saja, dan mengalami kasih serta keselamatan dari Allah. Ini tujuan daripada pengutusan itu, yaitu pemberitaan Injil untuk semua orang. Next, Kak. Tujuan pengutusan tadi ya. Yang pertama, memberitakan Injil. Di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi sudah menjadi kewajiban kita semua untuk memberitakan Injil. Lanjut. Tujuan yang kedua, untuk melayani dan menyembuhkan. Matius 10 ayat yang pertama, Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi ini sangat berhubungan dengan kegiatan kita kemarin itu ya, karena mereka mengalami sakit, kelemahan, dan juga ada kemungkinan terikat oleh roh-roh jahat, dan kita menyadari betul bahwa kita diutus Tuhan untuk melakukan hal ini. Ini bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Bukan pekerjaan yang ringan. Tanpa kuasa Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, kita akan kalah. Seperti peperangan ya ini ya. Kita harus merebut jiwa-jiwa itu untuk kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Next. Yang ketiga, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini merupakan amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Tuhan mau menjadikan semua bangsa adalah murid Kristus. Ada banyak hal yang kita harus lakukan. Menjadikan semua bangsa murid. Kita harus pergi dulu. Lalu kita membaptis mereka dan mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, 3 tahun saya menemani keluarga itu. Saya belum berani bercerita tentang Yesus. Saya hanya melakukan pendekatan kemanusiaan. Sampai keluarga itu mau menerima saya dengan terbuka, baru hari-hari terakhir saya bisa menyebut tentang Tuhan Yesus, dan saya ingin memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan berbanding dengan keadaan keluarga itu, supaya mereka membuka hati. Karena ini misi juga bukan maunya saya pribadi ya Bapak Ibu, tetapi Tuhan sendiri yang menunjukkan. Bahkan ditambahkan satu keluarga lagi ya Pak ya, yang menjadi PR kita. Next. Kemudian yang keempat, menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksinya Tuhan yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dalam artian
Kita sudah menyaksikan di dalam seluruh kehidupan kita. Berapa tahun kita mengikut Tuhan Yesus? Adakah Tuhan pernah mengecewakan kita? Justru sebenarnya kitalah yang sering kali mengecewakan Tuhan. Tetapi seringkali kita ngambek ya, kadang-kadang kita ngambek ya Bapak Ibu ya. Ketika apa? Keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita ngambek, kita kecewa, padahal kita yang mengecewakan Tuhan. Next. Yang kelima, menjadi pendamai antara orang berdosa dengan Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 2 yang ke-20, di situ dikatakan kita harus mendamaikan dunia. Gak kelihatan ya. Mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan perintah pendamaian kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan seakan-akan utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, seorang utusan itu menjadi pendamai antara orang berdosa dengan Allah. Karena yang memisahkan manusia dengan Allah itu dosa. Dosa keturunan, dosa terutama dosa dari Taman Eden. Nah, itu kalau terus-menerus berlanjut mendatangkan kutukan 3, 4, 5 bahkan sampai 7 keturunan, dan itu tidak akan terlepas kalau belum dilepaskan. Jadi kedatangan kita nantinya sebagai seorang utusan Kristus itu menjadi pendamai antara orang berdosa yang kita layani dengan Allah. Next, Kak. Lalu siapa yang diutus? Pengutusan bukan hanya ditujukan kepada 12 murid Yesus, tetapi untuk semua orang percaya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, semua dan saya. Di dalam amanat agung tadi ya. Next, Kak. Apa yang harus dipahami oleh seorang utusan? Yang pertama, diutus bukan berarti siap. Tuhan yang akan memperlengkapi dan memampukan. Seringkali kita berkata, aku belum siap menginjil. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa berdoa. Aku nggak bisa bawa firman. Aku nggak bisa pimpin pujian. Nah, itu sebenarnya tuduhan daripada iblis untuk melemahkan kita. Karena kita semua tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kita semua itu punya kelemahan, punya masa lalu, punya dosa. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai. Di dalam Matius 28 ayat 20b itu dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kemudian Tuhan Yesus juga akan memperlengkapi di dalam Lukas 24 ayat 49 dan Efesus 4 ayat 11-12. Mari kita baca. Ada yang sudah dapat? Lukas 24 ayat 49. Yang selanjutnya Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
ini. Jadi apapun adanya kita pergi saja. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi. Tuhan yang akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Next, Kak. Diutus untuk membawa damai. Ini tadi tujuan pengutusan yang kedua ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sama seperti yang tadi, yang menjadi tiang daripada pengutusan. Next, Kak, yang diutus dengan kuasa Roh Kudus. Ini juga masih berkaitan dengan yang tadi. Jadi kita itu diutus, dibekali dengan Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kita seorang penolong. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Next. Kita diutus bukan ke tempat yang abstrak, Bapak Ibu Saudara. Bukan ke tempat yang gaib. Tapi kita diutus ke tempat yang nyata. Kemana? Ke Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Bahkan sampai ke ujung bumi. Karena kita bukan berada di daerah Israel dan kita hidup di zaman yang jauh dari zaman Tuhan Yesus hidup. Perintah ini untuk kita yang sampai ke ujung bumi. Jadi di dalam Kisah Rasul itu kan kita diberi Roh Kudus untuk memperlengkapi kita untuk menjadi saksi, dan kita akan diutus ke ujung bumi. Di mana itu? Dimanapun kita berada. Next. Ini memulai pelayanan misi ya. Itulah sebabnya untuk menjawab panggilan pengutusan itu kita mau bangkit. Seperti kemarin itu ya. Tidak hanya duduk mendengarkan firman Tuhan di sini ataupun di komsel, di keluarga-keluarga, kita mau melakukannya. Kita sudah mulai dari keluarga kecil kita sendiri, dengan pasangan, dengan anak-anak, lalu ke keluarga besar, sepupu, keponakan, anak, cucu ya, yang belum percaya pada Tuhan, kita bisa menjadi saksi, bisa melayani mereka. Lalu lanjut kita ke orang-orang lain yang belum mendengar kabar baik. Bersyukur sekali, ada tempat yang tidak jauh dari sini ya, yang bisa kita jangkau. Kita sudah bisa menjalankan misi Tuhan, membawa terang dan damai dengan menceritakan kasih Yesus yang menyembuhkan dan memberi kelepasan. Ini yang lain hari kita akan lanjutkan. Soal orang itu nantinya mau percaya Tuhan Yesus atau mereka mengeraskan hatinya, kita tidak akan tahu hasilnya. Tetapi kita melakukan bagian kita, dan biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya Tuhan. Next, Kak. Sebagai penutup, pengutusan merupakan undangan untuk terlibat dalam misi kasih Tuhan di dunia. Bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan sudah memanggil dan memilih kita. Kita harus ingat kembali ke awal tadi ya Bapak Ibu Saudara. Di luar sana itu banyak sekali orang yang hidupnya ibarat orang buta, meraba-raba, mereka tidak tahu kebenaran. Karena apa? Mereka tidak tahu kebenaran itu apa dan bagaimana untuk menemukan kebenaran itu. Mereka hanya bisa meminta ya, mereka meminta tunjukkan jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, tapi kasihan mereka tidak pernah ketemu dengan
yang mustaqim itu, yang jalan yang lurus itu. Untuk menjadikan refleksi, kita tanya kepada diri kita, apakah aku hidup sebagai orang yang diutus Tuhan? Malam hari ini saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mampu menjawab iya pada pertanyaan ini. Karena kita sudah tahu tadi, kalau kita disertai Tuhan sampai akhir zaman, kita akan dibekali, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang sakit, dan untuk memberikan kelepasan. Kita harus percaya. Kalau hari ini kita percaya Tuhan Yesus itu ajaib, juru selamat buat kita, Tuhan yang sama juga memberikan kita pembekalan dan memperlengkapi kita, memampukan kita untuk melakukan misinya Tuhan sebagai utusan Tuhan. Kemudian yang kedua, gimana aku bisa menjadi terang itu? Tentunya ya, dimanapun kita berada, keberadaan saya mungkin di teras dan lingkungan sekitarnya dengan komunitas saya, Mbak Eti di Avara, di perumahan di Pulisen, di tengah-tengah keluarganya. Kalau saya lihat peluangnya untuk Mbak Eti besar sekali. Hanya tinggal melakukan, karena semua sudah Tuhan sediakan. Roh Kudus ya, pembekalan semua Tuhan sudah sediakan, dan itu pengutusan itu ditujukan kepada semua dari kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan tidak saya perpanjang, cukup sampai di sini dan kita